Baik, selamat sore semuanya. Di sini kami dari mahasiswa kelas 2, kelas A SI semester 2 akan mempresentasikan UAS mata kuliah perancangan basis data. Yang di mana UASnya itu mini proyek eh, yaitu analisis kebutuhan informasi melalui SQL query pada database yang sudah kami buat sebelumnya yaitu Kedai Etnik. Lanjut. Sebelum ke penjelasan, izinkan saya dari rekan-rekan memperkenalkan diri dahulu. Dari saya Komang Putra Vivekananda, NIM 251509111. Perkenalkan, nama saya Wanegi Jonda Putra dengan NIM 2515091095. Perkenalkan, nama saya Marisan Kestayana dengan NIM 2515091036. Perkenalkan, nama saya Komang Adli Pratama dengan NIM 25150911098. Baik, selanjutnya yaitu hasil analisis query yang yang sudah kami pilih dari 20 pertanyaan bisnis kedai etnik. Nah, yang kami pilih itu ada 5. Jadi yang pertama untuk Egi, persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan query kompleks yang pertama dari pertanyaan 7 di laporan kami, yaitu query join. Pertanyaan bisnisnya itu bagaimana menampilkan transaksi yang terjadi beserta pegawai yang melayani dan rincian menu yang dibeli. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami melakukan select beberapa kolom dari tabel transaksi, pegawai, menu, dan detail transaksi. Nah, kami menggunakan tabel transaksi sebagai tabel utama di select query join ini, yang di inner join-kan menggunakan dengan tabel pegawai. Nah, kenapa kami menggunakan inner join? Karena tabel transaksi pasti memiliki pegawai yang menangani transaksi tersebut. Nah, selanjutnya kami left join-kan antara tabel transaksi dan detail transaksi. Kenapa menggunakan left join? Karena agar semua baris tabel transaksi ditampilkan meskipun tidak memiliki detail transaksi. Selanjutnya yaitu left join antara detail transaksi dan tabel menu. Setelah itu yang terakhir kami mengurutkan menggunakan order by untuk memudahkan kami menganalisis datanya. Kami urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar untuk ID transaksinya. Berikut adalah tabel hasil dari query join yang kami buat. Nah, fungsi dari tabel ini kami untuk mempermudahkan kami menganalisis data-data dari beberapa tabel dan digabungkan menjadi satu tabel tampilan tabel untuk menjawab pertanyaan 7 yaitu query join. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan query kompleks yang kedua pada pertanyaan 14, query group by. Pertanyaan bisnisnya yaitu berapa total pendapatan yang diperoleh berdasarkan metode pembayaran yang digunakan pelanggan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya menggunakan select metode pembayaran digunakan untuk mengambil data jenis pembayaran, misalnya seperti tunai, QRIS, dan debit. Yang kedua ada sum total harga dan AS total pendapatan digunakan untuk menjumlahkan semua nilai total harga dari setiap transaksi. Yang ketiga ada from transaksi. Transaksi digunakan untuk mengambil data dari tabel transaksi. Yang keempat ada group by, metode pembayaran digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan metode pembayaran agar setiap metode dihitung totalnya sendiri. Dan ini adalah hasil dari query tersebut. Bisa dilihat pada metode pembayaran tunai, total pendapatannya yaitu 320.000 dan QRIS 515.000 dan debit 405.000. Next. Dan pada query kompleks yang ketiga, pertanyaan 17, query like, in, exist, union, any, dan subquery. Pertanyaannya yaitu, bagaimana menampilkan menu yang pernah terjual dalam transaksi? Yang pertama yaitu select ID menu, nama menu, dan harga. Digunakan untuk mengambil data menu berupa ID, nama menu, dan harga. Yang kedua ada from menu. Digunakan untuk data utama diambil dari tabel menu. Yang ketiga ada where exist, untuk mengecek apakah menu tersebut ada di tabel detail transaksi. Yang keempat ada subquery, digunakan untuk mencari apakah ID menu dari tabel menu pernah muncul di transaksi. Fungsi exist yaitu
Jika data ditemukan alias true, maka menu akan ditampilkan. Jika tidak ditemukan alias false, maka menu tidak akan ditampilkan. Jadi, kesimpulannya yaitu query ini berguna untuk mengetahui menu mana saja yang sudah pernah dibeli pelanggan sehingga bisa dipakai untuk menganalisis. Next. Dan ini adalah next akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk query kompleks yang keempat, yaitu dari pertanyaan ke-20, itu bagaimana menampilkan menu yang memiliki harga di atas rata-rata harga seluruh menu. Eh, Bisa dilihat di sini SQL query-nya, yaitu perintah select yang dimana kita menselect kolom ID menu, nama menu, serta harga, kolom harga yang akan ditampilkan di tabel. Kemudian kita mengambil from menu, kita artinya mengambil data dari tabel menu. Kemudian where itu syarat bahwa hanya data dengan harga yang lebih besar dari suatu nilai itu yang akan ditampilkan di tabel. Kemudian ada subquery select FPG harga dan from menu. Gunanya untuk menghitung rata-rata harga dari seluruh menu. Jadi hasil dari query tersebut bisa dilihat di sini yaitu berupa tabel dengan apa namanya? Sate ayam harga tertingginya yaitu 35.000, kemudian disusul ayam bakar, kemudian cheesecake nasi goreng, lalu mie goreng serta matcha latte. Nah, gunanya query tersebut itu eh, untuk mengidentifikasi menu premium yang berpotensi memberikan keuntungan lebih besar. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya izin menjelaskan query kompleks yang kelima, yaitu menjawab pertanyaan nomor 6 pada laporan. Di sini pertanyaan bisnisnya yaitu menu apa saja yang paling sering dipesan pelanggan beserta total jumlah item yang terjual. Nah, di sini kami menjawab menggunakan query join. Yang pertama dari select. Select ini kami gunakan untuk menentukan kolom yang ingin ditampilkan. Yang kami select di sini yaitu ID transaksi, tanggal transaksi, nama menu, jumlah item yang dibeli, harga per item, dan subtotal harga. Lalu selanjutnya from transaksi ini berarti data utama yang diambil dari tabel data utama yang kita ambil di sini yaitu dari tabel transaksi. Lalu lanjut ke left join detail transaksi. Di sini berfungsi untuk menghubungkan tabel transaksi dengan detail transaksi berdasarkan ID transaksi. Lalu selanjutnya left join menu di sini berfungsi menghubungkan tabel detail transaksi dengan tabel menu. Dan yang terakhir yaitu order by ascending. Ini mengurutkan mohon maaf, ini mengurutkan hasil berdasarkan ID transaksi dari yang terkecil ke terbesar. Dan di sini bisa kita lihat tabel dari hasil query yang telah dilakukan. Untuk ID transaksi satu, di sini ada dua menu yang dipesan, yaitu nasi goreng etnik dan es teh manis. Di sini pemesanan dilakukan pada tanggal 1 Juni 2025 pada jam 10. Menu yang dipesan yaitu nasi goreng etnik, dan es teh manis. Untuk total itemnya nasi goreng satu, es teh satu, harga satuannya 25.000 untuk nasi goreng dan 8.000 untuk es teh manis. Lalu manfaat bagi sistem informasi yaitu informasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk menentukan menu unggulan, menyusun strategi promosi, serta mengelola persediaan bahan baku secara lebih efektif. Nah, selain itu, data tersebut membantu pengelola dalam mengevaluasi dan mengembangkan menu sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami. Nah, berdasarkan analisis 5 query kompleks pada database kedai etnik, penggunaan SQL mampu menghasilkan informasi yang mendukung kebutuhan operasional dan analisis bisnis. Melalui pemanfaatan relasi antar tabel, data dapat diolah menjadi informasi yang lebih lengkap, akurat, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, SQL memiliki peran penting dalam mendukung pengolahan data serta membantu pengambilan keputusan bisnis yang lebih efektif dan berbasis data. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi, Santi. Santi, Santi, Om. Terima Sekian kasih. dan terima kasih.